bisa dijelaskan lagi Pak Syukur, perkembangan soal DPRD dalam mengawal eh, rencana perpindahan pasar ini sampai sejauh ini gimana Pak? Eh, jadi seperti yang kita pahami, Hmm. lembaga DPRD secara resmi kita akan kirim surat kepada bupati atau kepala daerah agar segera membatalkan rencana relokasi pasar itu dengan berbagai pertimbangan ya, karena memang dari awal itu kan tidak ada rencana perpindahan pasar itu. Sedangkan pasar yang ada itu kan adalah konsepnya adalah pasar wisata. Pasar wisata. Kita menyetujui betul, karena kenapa kita menyetujui ya karena memang tidak ada rencana relokasi pasar, pemindahan pasar dan seperti itu. Makanya kalau dikatakan apa DPRD dulu kenapa mengesahkan kok tiba-tiba sekarang menolak, lah ini yang pemahaman masyarakat yang salah. Kenapa kita menyetujui pembangunan pasar wisata? Karena kita tidak pernah dikasih tahu dan tidak ada pernah perencanaan yang disampaikan kepada kita bahwa akan ada rencana perpindahan pasar. Nah, upaya yang akan dilakukan DPRD dalam hal ini kemarin ada rencana untuk mengirim surat kepada bupati secara tertulis, secara kelembagaan. Ini menjadi isu yang menarik mungkin. Itu yang ditunggu Pak. Ya, ternyata mohon maaf ya, ketua DPRD keberatan untuk menandatangani itu. Tapi saya tidak kehilangan langkah terus terang ya, karena publik hasil rapat sudah menilai, meskipun ketua DPRD tidak mau tanda tangan untuk kirim surat kepada Ibu Bupati, saya tidak tahu argumentasinya apa, tetapi risalah rapat mengatakan bahwa hasil audiensi dengan teman-teman para pedagang ya, termasuk dengan kepala dinas perdagangan juga, kita harus kirim surat kepada bupati untuk menunda dulu sampai proses ini baik, sampai proses ini kelar. Nah, ternyata Pak Ketua keberatan untuk tanda tangan dan tidak mau mendelegasikan. Nah, ya sederhana saja, hasil risalah ini saya copy, saya siapkan. Kalau memang kesepahaman ini, kalau memang ini hasilnya keluar dari konteks ini, ya ini yang akan kita sampaikan kepada apakah itu bupati, kepala dinas pasar dan lain sebagainya. Ini loh hasil risalah rapat. Kalau mekanisme di dewan seperti apa Pak? Kalau melihat ke belakang, ini kan mayoritas anggota dewan kayaknya nggak setuju. Kemarin nggak pembahasan di Komisi B aja. Kalau kami melihat, saya melihat hampir semua anggota Komisi B itu kan nggak setuju untuk perpindahan ini. Iya. Justru karena itu kemarin melibatkan Komisi B saja mereka mengisyaratkan ya bahwa tidak setuju adanya relokasi atau perpindahan pasar. Nah, ini yang akan kita jadikan dengan pembicaraan melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Nah, ini sebenarnya kan risalah rapat ini bisa digunakan dasar, ya, suratnya sudah ada kok, bahkan chatnya, teleponnya, sekwan bagian sekretariat persidangan disampaikan kepada saya, Pak Ketua nggak mau tanda tangan dan Pak Ketua nggak mau mendelegasikan. Isi Ini kan surat itu apa Pak? Yang ditegaskan dalam surat itu apa? Ya, kesimpulan dari risalah rapat yang intinya meminta kepada pemerintah daerah untuk menunda rencana relokasi pasar itu, menunda atau membatalkan. Ya. Ada dari hasil risalah rapat itu. Pak, ada yang ngomong kalau sebenarnya kunci atau bulannya ini sekarang kan ada di DPRD. Ya. Kalaupun nanti Pemkab tetap ngotot memaksakan untuk pasar ini dipindah, pedagang ini dipindah, ini sebenarnya secara aturan DPRD bisa mencegah nggak Pak? Untuk itu ya saya pikir para pemimpin kita itu kan harus punya hati dan juga perasaan lah. Ini kan bukan persoalan adu kekuatan. Kita juga harus berpikir bagaimana hati dan perasaan para pedagang ini. Kalau pemerintah daerah memaksakan diri, saya pikir hari yang kurang pas lah, kurang pas karena tidak hanya sekedar kita membangun dengan estetika keindahan, tapi isi perut mereka, isi perut masyarakat ini juga harus diperhatikan. Tapi kalau Pemkab mengklaim pasar ini kan lebih bagus dari pasar yang ada saat ini. Ya. Kalau itu gimana Pak alasannya? Membangun, merevitalisasi pasar itu kan bisa dibangun kembali, tidak hanya sekedar dipindah kan. Tidak hanya sekedar dipindah. Nah, sekarang pasar yang dibangun katakanlah baik. Tapi jaminan dengan posisi yang di situ, siapa yang bisa menjamin para pedagang itu laku dagangannya? Ini yang penting sebenarnya. Yang penting sebenarnya.
Jadi tidak hanya sekedar kita bangun pasar ya, bisa dilihat pasca pasar itu diresmikan ada beberapa aduan kepada kita bahwa soal luas bedanya ini sangat tidak representatif sekali. Orang jualan baju masa di ini tapi tidak ada cantolannya. Jadi terkesan bahwa proses perencanaan pembangunan pasar ini mohon maaf ngawur, dipaksakan dan ngawur, tidak melibatkan saran dan masukan para pedagang. Dan ini yang keliru sebenarnya. Jadi kan sudah mengecek ke lokasi, Pak. Ngintip lah. Ngintip. Kemarin saya juga sempat ngambil suasana di Ya, sana. gimana? Kalau secara dilihat biasanya sih ya pasarnya ya bagus, cuman kan belum tentu nanti itu akan Laku. apakah akan ramai atau apakah Iya. pedagang semakin ramai di situ kan belum bisa menjamin. Nah, pertanyaan kita, ada pihak-pihak yang meragukan bahwa sebenarnya DPRD ini jangan-jangan masuk angin. Artinya Oke. Saya pastikan kalau pribadi saya sebagai salah satu pimpinan DPR maupun fraksi Demokrat, kalau saya tegas tidak akan ada istilah masuk angin itu. Saya tegas. Ya mudah-mudahan didukung oleh fraksi-fraksi dan teman-teman yang lain. Sampai kapanpun ketika masyarakat pedagang menuntut apa yang menjadi haknya mereka, kami, saya, Syukur Prianto dan Partai Demokrat akan berada pada posisi para pedagang, membantu membela para pedagang sampai kapanpun. Ada mungkin akan menggunakan hak-hak sebagai DPRD ini? Kalau menurut kacamata saya sampai dengan detik ini masih belum perlu ke arah situ. Tapi dalam waktu dekat akan kita agendakan untuk mengundang para pihak itu. Bahkan mungkin upaya-upaya untuk mengevaluasi rencana pembangunan RTLH yang 6 atau 7 miliar di kawasan itu sampai dengan persoalan ini selesai mungkin kita upayakan, kita undang untuk kita geser juga gitu. Mungkin terakhir Pak, mungkin jenengan pengen menyampaikan ke pedagang atau pihak-pihak yang selama ini menggantungkan nasibnya di pasar, mungkin ada apa istilahnya biar mereka nggak resah tuh Pak. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, hasil audiensi, hasil rapat yang dilakukan Forpinda, info yang saya dengar bahwa yang akan dipindah itulah adalah pedagang lesehan yang tidak dapat tempat. Itu pun info yang saya dengar mendapatkan penolakan dari para pedagang yang sangat luar biasa. Nah, kalau saran saya buat saudara-saudara saya yang berangkat dari para pedagang, silahkan berjual dengan tenang dan nyaman di situ. Silahkan berjual dan berdagang di situ dengan nyaman. Abaikan itu, kami dari lembaga DPRD juga akan berproses demikian hingga membantu untuk segera menyelesaikan proses ini semuanya. Jadi nggak usah ada kegelisahan nanti direlokasi dan lain sebagainya. Saya yakin para pemimpin kita, kepala daerah, ibu bupati dan semua pihak, saya pikir juga berpikir dengan kepala jernih. Jangan sampai kita mengedepankan estetika, keindahan, tata kota, tapi kita mengabaikan penghasilan, isi perut dan penghasilan teman-teman pedagang. Ini yang harus dipahami. Jadi para pedagang tetap semangat. Insya Allah saya secara pribadi dan teman-teman DPR yang lain juga akan mengawal proses ini sampai dengan bisa memenuhi apa yang menjadi harapan teman-teman pedagang itu. Oke, terima kasih Pak Syukur. Ya. Demikian obrolan kami dengan salah satu wakil ketua DPRD, Bapak Syukur Prianto. Sampai bertemu lagi di obrolan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.